Susah juga ya main game ngelawan bos. Ya untung nggak final boss sih sebenarnya, cuman at least menang lah ya. But wait, let me see something, you know. Duh, gimana ya? Deadline-nya tanggal 20. Sekarang udah tanggal 18. Gimana ya bikin biar cepet project ini? Kayaknya kita pakai AI dulu deh. Let's go. Kita buka AI. Lah, kayak gini. Maaf, saat ini saya tidak dapat melanjutkan permintaan Anda. Silakan coba lagi beberapa saat. Maaf, masih nggak bisa. Tapi mungkin ini saatnya kamu berhenti sejenak. Dan ingat, kadang lebih baik jadi diri sendiri daripada terus-terusan ngandelin AI. Ya udah deh. Kita bikin sendiri aja manual ya. Let's go. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Tak kenal maka tak sayang, walaupun sudah kenal belum tentu sayang. Perkenalkan, namaku Muhammad Hasbi aka Abi aka Hasbi. Just up to you wanna call me what. Dan aku dari Prodi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Antasari Banjarmasin. Di video kali ini aku persembahkan untuk UAS atau final test dari mata kuliah materi pembelajaran SKI di SD atau MI. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pengampu saya di matkul SKI ini, yaitu Bapak the one and only Bapak Mursalin. Oke, mungkin perkenalan aku cukup sampai di sini. So, ini video merupakan video pembelajaran bagi SD atau MI. Kalau kalian berminat, kalau kalian merasa sedikit penting atau mau belajar tentang knowledge yang baru tentang pembelajaran SKI, just give your attention in this video. So, hope you enjoy. Just play it, just see it, just watch it. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Oke, baik. Pada hari ini pembelajaran kita tentang SKI. Apa SKI? Sejarah Kebudayaan Islam. Untuk kelas berapa, Bapak? Kelas 6, kelas 5 atau fase C ya. Dan apa yang ingin kita bahas hari ini? Menarik. Tapi sebelum itu, kayaknya kita absen dulu, kata Bang Windah Basudara. Absen dulu. Ada yang namanya Rizky, ada yang namanya Udin, ada yang namanya Jamal, ada yang namanya semua lengkap. Oke. Dan Bapak Ustadz Jigin. Ustadz harapkan Buan Pian, kalian semua itu selalu sehat, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu belajar dengan giat sebagai anak yang hebat, sebagai anak yang membuat generasi emas di Indonesia. Kalian harus sehat, kalian harus belajar, nanti masuk barak. Maaf, Bapak sedikit cringe ya. Oke. Sebelum kita masuk pada materi yang ingin kita bahas, yang ingin kita pelajari hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Sikap berdoa, tadahkan tangannya, tundukkan kepalanya, hatinya ingat Allah selalu. Udah, kita masuk pada judulnya. Kira-kira judul yang ingin kita bahas pada hari ini apa, anak-anak? Apa? Tidak dengar. Oke, betul. Kisah seru para sahabiah hebat, berani, dan suka belajar. Teneng. Ini bukan ini ya, ini Glory Man United. Oke, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian anak-anak hebat, kalian anak-anak kuat, kalian generasi emas itu dapat menyebutkan tokoh-tokoh perempuan yang aktif dalam dakwah Islam. Terus yang kedua, menggunakan rasa hormat terhadap sahabiah
Tahu sahabiah itu apa Ustadz? Apa Bapak? Sahabiah itu sebenarnya ya, kan ada namanya sahabat. Terus ada sahabiah. Itu sahabat-sahabat yang cewek. Sahabat-sahabat yang perempuan. You got it? Yes sir. Yang ketiga, itu membuat karya tentang tokoh perempuan Islam atau sahabiah tadi. Oke, lanjut. Kepada kisah yang pertama, anak-anak. Langsung masuk sound ceramah. Oke. Khadijah sebagai ibu dari umat Islam. Khadijah adalah perempuan pertama yang masuk Islam. Khadijah adalah istri Nabi Muhammad SAW yang sangat bijak dan penyayang. Saat Nabi mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira dengan surah Al-Alaq ayat 1-5 yang ayat pertamanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Nah, Khadijah lah yang menenangkan dan meyakinkan beliau bahwa itu adalah kebenaran. Bukan hanya itu, Khadijah juga mendukung dakwah Nabi secara ekonomi. Ekonomi itu apa Ustadz? Ekonomi kayak uang mungkin ya. Makanan. Dan Khadijah ini memang istri yang sangat setia. Khadijah istri setia. Kayak gitu ya. Kalau salah Bapak minta maaf nih. Terus secara banyak hal lah yang memang Khadijah ini mendukung dan membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan tanpa beliau, perjuangan Rasulullah di awal sangat mungkin ya lebih berat lah ya. Karena gak ada support system. Bapak tidak ada support system. Nah, susah kan? Capek kan? Gitu. Terus ia mengajarkan kepada kita bahwa perempuan bisa menjadi penopang besar dalam sebuah perjuangan. Nah, dari kisah awal aja nih, Bapak mau tanya, apa yang kalian dapat ambil kesimpulannya? Ayo, siapa yang mau jawab? Aldi, Rizky Febian, Sule, ada yang mau baca? Nah, ada yang dapat? Drop di kolom komentar, oke? Sip, terus kita masuk ke cerita selanjutnya anak-anak. Nggak satu aja sahabiah itu, bahkan ya hitungannya istri Nabi Muhammad juga sahabiah. Oke. Terus yang kedua Aisyah. Siapa yang tahu Aisyah itu siapa? Angkat tangannya, angkat kakinya, angkat semuanya. Ada yang tahu? Oke. Judulnya adalah Aisyah itu adalah guru umat dari rumah Nabi. Maksudnya apa Bapak? Nah, kita ceritain nih. Setelah Khadijah wafat, anak-anak, Nabi menikah lagi tuh. Dengan siapa? Iya, dengan Aisyah. Jadi Aisyah ini istri Nabi Muhammad, ya. Nah, Aisyah adalah perempuan cerdas dan suka belajar. Akademik. Ia mengingat ribuan hadis Nabi dan menjadi sumber ilmu bagi banyak sahabat dan tabi'in setelah Nabi wafat. Banyak sahabat laki-laki pun belajar kepada Aisyah dan bertanya tentang hal-hal penting dalam kehidupan beragama. Jadi Aisyah ini juga setelah Nabi wafat, beliau kan hafal tuh hadis-hadis beliau. Ya wajar kan dia istri Nabi Muhammad, kan dia istri Rasulullah. Jadi tahu keseharian Rasulullah hingga beliau menjadi ustazah. Nah, Bapak nih Ustadz, ada misalkan binian, ada perempuan, ada cewek yang ngajar kayak Bapak, itu disebut ustazah. Nah, Aisyah ini jadi ustazah. Aisyah tidak hanya duduk diam di rumah. Beliau enggak ya di rumah aja gitu, enggak. Beliau juga aktif menyampaikan ilmu dan dikenal sebagai guru besar wanita pertama dalam sejarah Islam. Berarti guru besar di atas guru besar lainnya.
dalam sejarah Islam adalah Aisyah. Ada yang mau menyimpulkan sebelum Bapak simpulkan sendiri? Krik krik krik. Oh, tidak ada. Oke. Nilai keteladanan atau hal yang dapat kita petik anak-anak semua dari kisah Aisyah ini adalah pertama, rajin belajar dan berbagi ilmu. Itu sangatlah mulia, teman-teman. Anak-anakku yang pintar dan yang hebat. Terus, tidak hanya laki-laki yang bisa mengajar itu, melainkan perempuan juga. Makanya ada ustadz, ada ustazah, ya kan? Nah, jadi nggak usah takut, nggak usah merasa minder. Kalau kalian anak-anak hebat, kalian anak-anak kuat, kalian generasi emas, mau cowok kek, mau cewek kek, kalau kalian bercita-cita jadi guru, maka kejarlah cita-cita tersebut. Oke. Dan cerita dari sahabiah yang terakhir adalah, ada yang tahu? Juga. Oke, salah semua. Yang terakhir adalah kisah dari Asma. Asma siapa? Asma binti Abu Bakar. Beliau ini anaknya salah satu Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar. Beliau ini terkenal tentang mendukung dakwah dengan tindakan. Kayak gimana tuh Pak? Gimana tuh ceritanya? Kalian nanya. Jadi ceritanya saat Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ayahnya Asma, yaitu Abu Bakar, diserang oleh para kafir Quraisy, dan Rasulullah dan Abu Bakar itu bersembunyi di Gua Thur. Nah, Gua Thur. Nah, kan banyak tuh cerita-cerita bahwasanya beliau berdua itu bersembunyi di Gua Thur, lalu ada tuh laba-laba yang ngebantu, cicak bikin onar aja, bikin ngasih tahu ke kafir Quraisy, tapi untungnya ada laba-laba itu. Nice Spidey. Nah, saat Rasulullah dan Abu Bakar hijrah ke Madinah, Asma lah yang mengantar makanan secara diam-diam setiap malam di Gua Thur itu. Diam-diam loh, tiap malam. Kalau tidak salah, beliau Rasulullah dan Abu Bakar itu 3 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam gitu loh di Gua Thur itu bersembunyi. Jadi Asma ini yang diam-diam setiap malam mengantarkan makanan, dan nggak mudah gitu loh, karena harus jalan jauh, pertama memanjat, bahkan menghindari para musuh-musuh yang mengejar Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar, ya kan. Tapi apakah Asma merasa takut? Of course tidak semudah itu. Asma malah kayak, demi ayahku, demi umat, demi dakwah, aku akan menghilangkan rasa takut. Aku akan selalu memberikan yang terbaik untuk Islam. Seperti itu. Dan Asma percaya bahwa mendukung dakwah itu adalah jalan menuju kebaikan dan jalan menuju keberkahan. Nah, jadi apa yang kalian bisa dapat dari kisah Asma? Drop di kolom komentar, oke? Sip. Nah, terus apa yang kalian dapat dari 3 cerita sahabiah dakwah Nabi Muhammad? Ada yang mau simpulkan? Sebelum Bapak simpulkan nih, terus Bapak mau kasih challenge buat kalian, semua anak-anak hebat, semua anak-anak pintar, semua anak-anak yang jadi generasi emas di Indonesia. Pertama, sebutkan 2 tokoh perempuan yang kamu pelajari hari ini. Cukup 2, terserah mau lebih, bahkan 3 lah gitu loh, karena kita bahas 3. Terus sifat apa yang paling kalian kagumi? Yang ketiga, agak sedikit susah tapi kalian harus lakukan. Yang ketiga adalah buatlah poster kecil atau puisi singkat tentang tokoh perempuan Islam
favoritmu. Boleh yang 3 tadi, boleh yang lain, boleh dari cerita-cerita yang lain. Oke? Terus yang terakhir, kesimpulan. Tadi kan Bapak udah kasih kalian waktu buat simpulin. Sekarang Bapak aja deh yang nyimpulin. Yang pertama adalah perempuan juga memiliki peran besar dalam sejarah Islam. So di dalam Islam gak ada gender abuse. Aduh, apa Pak? Gender abuse Pak? Aduh, gender abuse itu anak-anak adalah kesenjangan gender. Nah, jadi di Islam itu gak ada kesenjangan gender. Semua itu bisa. Cuman ya ada syarat-syarat tertentu, ada hal-hal tertentu yang emang ini khususnya laki-laki, ini khususnya perempuan. Paham sampai sini? You got it? Pinter? Nice. Terus yang kedua adalah menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu adalah bentuk dakwah seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi. Beliau kan ustazah gitu loh. Beliau mengajarkan banyak hal tentang keilmuan, agama, hadis, tentang yang lainnya lah. Terus yang ketiga, mendukung perjuangan dalam kebaikan bisa dilakukan siapa saja. Kembali lagi, tidak ada kesenjangan gender di sini. At least itu dalam kebaikan itu tidak ada terikat kalian cewek, kalian cowok, itu bisa dilakukan siapa saja. Dah, mungkin itu yang dapat Bapak simpulkan. Kalian pengen ngekritik, kalian pengen beri saran kepada Bapak, silahkan drop lagi di komen. Oke? Mungkin itu aja ya yang dapat Bapak sampaikan. Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya ketika pembelajaran ini Bapak banyak asbunnya. Bapak salah materi atau bahkan informasi-informasi yang Bapak sampaikan itu salah. Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Mau itu dari perkataan Bapak, perbuatan Bapak yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, Bapak minta maaf dan terima kasih kepada kalian yang masih menonton, anak-anak hebat, anak-anak kuat, atau bahkan orang tua. Wow, atau bahkan remaja-remaja seperti saya, mahasiswa dan lain-lainnya. Saya terima kasih. You give all your attention and I respect that. Terima kasih sekali. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridha wal inayah, unzur mangkola walatan saman ana. Wabillahi taufiq wa hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.